Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Perkenalkan, nama saya Lucia Noviana, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Profesor Dr. Hamka. Namun di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu... Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Nurdina Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hairul Nisa dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Teman, nama saya Alfira Ramayati dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dara Fatmilatun dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Indikator pembahasan 1. Pengertian dinamika peradaban global. 2. Dampak dinamika peradaban global. Dampak dinamika peradaban global terhadap perkembangan anak. 3. Contoh kasus dinamika peradaban global terhadap perkembangan anak usia dini. 4. Peran guru PAUD dalam memberi solusi terhadap kasus dinamika peradaban global anak usia dini. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Alfira Rahmayati. Pengertian dinamika peradaban global. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kata globalisasi berasal dari bahasa asing globalization, yaitu global artinya universal dan lisation artinya proses. Secara asal-usul, kata globalisasi adalah proses perluasan baik dalam hal pemikiran, gaya hidup, konsumsi, informasi, maupun teknologi dengan tanpa dibatasi batas geografis. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat timbulnya erosi nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa yang menjadi jati dirinya. Pengaruh ini semakin lancar dengan pesatnya media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai dampak dinamika peradaban global. 1. Dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu A. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. B. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat, menjadi lebih memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. C. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak positif globalisasi terhadap bidang sosial budaya. A. Meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya.
cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang lebih maju. B. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, seperti suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Nurdina Ramadhani. 2. Dampak negatif pengaruh globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. B. Sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Terkadang, mereka pun lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. C. Gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli contohnya seperti anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. D. Kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu yang lain. Dampak negatif globalisasi terhadap bidang sosial budaya. A. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia. Contohnya melalui internet, media televisi, dan media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat lain. B. Semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal. Jadi, nilai budaya lokal di sini melahirkan gaya hidup seperti individualisme atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucia Noviana. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus dinamika peradaban global terhadap perkembangan anak usia dini. Dengan peradaban global ini tentu berpengaruh sekali dengan perkembangan anak usia dini maupun pertumbuhan bagi anak usia dini. Beberapa contoh dampak dinamika peradaban global terhadap perkembangan anak usia dini ini dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu pertama, dampak dinamika peradaban global dalam segi pola kesehatan. Dengan adanya globalisasi ini, pengaruh dari bangsa luar menyebabkan perubahan yang membuat faktor lingkungan dan manusia mengikuti perkembangan budaya. Seperti halnya, contohnya seperti dalam pola kesehatan, yaitu pola makanan yang mungkin sekarang serba instan. Pada zaman dahulu sebelum adanya globalisasi, maka anak-anak maupun orang lain belum mengenal makanan instan seperti ikan kalengan atau sarden, sosis siap makan, burger, mie instan, nugget, ataupun chicken. Tentunya dengan pola makanan yang serba instan ini tidaklah sehat bagi pertumbuhan anak maupun perkembangan anak. Dengan seharusnya anak memperoleh gizi dan vitamin yang cukup pada usia pertumbuhannya, sehingga pola pikir anak pun juga dapat berpengaruh karena kecukupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Yang kedua, dampak dinamika peradaban global dalam segi aktivitas geraknya. Dengan adanya globalisasi, maka berkembangnya teknologi mengikuti zaman. Lalu munculnya adanya seperti handphone yang memiliki manfaat kebutuhan sehari-hari. Di antaranya yaitu digunakan untuk berkomunikasi jarak dekat maupun jarak jauh, dan digunakan juga sebagai sarana media informasi. Dengan adanya gadget ini, maka di antaranya anak terlalu sering bermain permainan dari gadget. Akibatnya menjadikan anak kecanduan gadget. Sebelum adanya gadget ini, maka anak-anak pada sebelum zaman globalisasi, maka anak lebih sering bermain di luar, seperti bermain permainan tradisional maupun permainan yang lain sebagainya. Sehingga kecanduan tersebut membuat anak bersifat individualisme dan jarang sering bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.
Akibat kecanduan gadget itu juga dapat membuat anak tidak gerak karena terlalu fokus pada gadget, sehingga tubuh si anak jarang bergerak pada aktivitas-aktivitas yang mungkin seperti bermain, bersosialisasi kepada teman sebayanya, yang mana sesuai dengan pertumbuhannya dan perkembangannya. Yang ketiga, dampak dinamika peradaban global dalam segi perkembangan karakter. Dengan adanya pengaruh globalisasi ini, maka munculnya gadget tentu muncul kembali, yaitu internet. Di mana internet ini membawa dampak juga dalam pembentukan karakter anak, yang disebabkan di mana anak ini sering menonton tontonan seperti YouTube yang semestinya mungkin tidak layak ditonton pada rentang umurnya, seperti tayangan yang mengandung unsur seksual, cinta-cintaan, kekerasan, dan sebagainya. Dengan tayangan tersebut, maka membuat karakter anak rusak dari usianya. Akibatnya mental anak lemah, bahkan rusak sehingga psikis pada perkembangan anak dapat terganggu pada usianya. Akibat anak yang sering bermain gadget ini, maka berpengaruh juga pada kinerja saraf yang bekerja pada otak, yang dapat menyebabkan anak kesulitan memahami sesuatu dan membuat berpikir lama. Tentunya hal ini pun dapat berpengaruh pada pertumbuhan maupun perkembangan anak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara Fatmilatun. Selanjutnya, peran guru PAUD dalam memberi solusi terhadap kasus dinamika peradaban global anak usia dini. Yang pertama, guru harus dapat menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas serta potensi masing-masing peserta didik. Pola pembelajaran tradisional atau dikenal dengan pembelajaran yang berpusat pada guru cenderung pasif untuk mengembangkan potensi pada peserta didik. Maka, pola pembelajaran yang diharapkan saat ini adalah pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran komputer, internet dapat menjadi media pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan kreativitas dan potensi pada peserta didik. Yang kedua, peran guru PAUD dalam dinamika peradaban global adalah pendidik anak usia dini di era globalisasi, mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal, sehingga mampu membentengi anak dari pengaruh globalisasi. Bermain merupakan cara sekaligus strategi yang dapat digunakan dalam memfilter pengaruh anak dari globalisasi. Yang ketiga, peran guru dalam dinamika peradaban global adalah guru menciptakan kegiatan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi diri peserta didik, serta dapat mengembangkan aspek perkembangan baik fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional secara berkesinambungan. Kesimpulan, globalisasi adalah proses perluasan baik dalam hal pemikiran, gaya hidup, konsumsi, informasi, maupun teknologi dengan tanpa dibatasi batas geografis. Perkembangan globalisasi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, terutama pada anak usia dini. Dengan berkembangnya globalisasi, terutama pada anak usia dini, orang tua beserta guru mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perkembangan anak. Guru harus menciptakan kegiatan yang menarik untuk anak, dan orang tua juga dituntut untuk memperhatikan anak serta mendampinginya. Sekian video pembelajaran terkait mata kuliah Ilmu Sosial Budaya yang bertemakan dampak dinamika peradaban global terhadap perkembangan anak usia dini. Semoga video pembelajaran yang kami paparkan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.